Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Itsnani Sabila dengan NIM 2303102093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 2 saya yang diampu oleh Ibu Wiwing Julianti, SE, SPD, MAK, yang berjudul Aktiva Tetap Tidak Berwujud. Apa yang dimaksud aktiva tetap tidak berwujud? Aktiva tetap tidak berwujud merujuk pada aset yang dimiliki oleh suatu entitas yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Ini berbeda dengan aktiva tetap berwujud yang mencakup barang-barang fisik seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Aktiva tetap tidak berwujud ini penting karena dapat memberikan nilai tambah pada perusahaan dan dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan. Namun, penilaian nilai aktiva tetap tidak berwujud seringkali lebih kompleks daripada aktiva tetap berwujud karena tidak memiliki nilai pasar yang jelas atau dapat diukur dengan mudah. Berikut ini beberapa karakteristik aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, tidak berwujud secara nyata. Jika dilihat dari namanya, aktiva ini memang tidak memiliki wujud dan eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Namun, walaupun tidak memiliki wujud atau eksistensinya, aktiva ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dapat berkembang dan memperluas pasar jika aktiva tidak berwujudnya memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Aktiva tidak berwujud diukur dengan nilai dan bersifat jangka panjang. Pendapatan yang diterima dari aktiva jenis ini akan diterima di masa yang akan datang. Nilai dari aktiva ini didapatkan dari klaim, lalu di kemudian hari, kas akan diterima perusahaan dari subjek yang melakukan klaim aktiva di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada aktiva yang bersifat jarak panjang. Masa manfaat dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Namun, jika perusahaan tidak dapat mengukur atau mengestimasikan nilainya, maka aktiva tersebut akan dianggap memiliki masa manfaat 10 tahun. Penentuan masa manfaat dari aktiva ini didasarkan pada hak kontraktual atau hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk disebut sebagai aktiva tidak berwujud, suatu aktiva harus memenuhi kriteria tersebut. Namun, jika suatu aktiva tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut akan dianggap sebagai beban perusahaan. Kemudian akan dicatat sebagai beban saat terjadinya arus kas untuk mendapatkan aktiva tersebut. Aktiva tetap tidak berwujud dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama paten, yang kedua copyright, yang ketiga trademarks, yang keempat franchise dan lisensi, yang kelima goodwill. Yang pertama, paten atau hak paten. Aktiva tetap tidak berwujud pada hak paten, mengacu pada nilai yang terkandung dalam hak eksklusif untuk menggunakan atau menjual suatu penemuan atau inovasi. Hak paten adalah salah satu jenis aktiva tetap tidak berwujud yang penting dalam banyak industri, terutama dalam industri teknologi dan farmasi. Nilai dari hak paten terletak pada hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik paten. Hal ini memungkinkan pemilik paten untuk mengendalikan penggunaan, produksi, dan distribusi produk atau teknologi yang terkait dengan paten tersebut. Dalam laporan keuangan, nilai hak paten dapat tercermin dalam aset tidak berwujud atau dalam nilai pasar perusahaan jika hak paten tersebut dijual atau digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penilaian nilai hak paten bisa sangat subjektif dan kompleks. Hal ini karena nilai paten tidak hanya tergantung pada keberadaan hak itu sendiri, tetapi juga pada potensi pendapatan masa depan yang dapat dihasilkan oleh inovasi yang dilindungi oleh paten tersebut, tingkat persaingan di industri, dan berbagai faktor eksternal lainnya.
Yang kedua, copyright atau hak cipta. Aktiva tetap tidak berwujud dalam konteks hak cipta, merujuk pada karya-karya yang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Contohnya seperti software, lagu digital, video, konten digital, dan karya-karya kreatif lainnya yang ada dalam format elektronik atau digital. Dalam hak cipta, Aktiva tetap tidak berwujud memberi hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan reproduksi karya tersebut. Hal ini berarti pemilik hak cipta dapat melindungi karya-karyanya dari penggunaan tanpa izin, serta dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, trademarks atau merek dagang. Aktiva tetap tidak berwujud pada merek dagang, mengacu pada nilai yang terkait dengan merek dagang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ini adalah aset yang tidak berwujud secara fisik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena merek dagang tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan, membedakan produk atau layanan dari pesaing, dan mempengaruhi persepsi pelanggan. Mengelola Aktiva tetap tidak berwujud pada merek dagang melibatkan strategi untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melindungi nilai merek dagang tersebut. Ini mungkin mencakup kegiatan seperti pengembangan kampanye pemasaran yang memperkuat citra merek, perlindungan hubungan terhadap pelanggaran merek dagang, dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas terhadap merek. Yang keempat, franchise dan lisensi. Aktiva tetap tidak berwujud pada franchise mencangkup hak-hak untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan dari franchisor. Nilai dari Aktiva ini terletak pada kemampuan untuk memanfaatkan merek dagang yang sudah terbukti, mendapatkan dukungan dalam operasional, dan mendapatkan akses ke jaringan pelanggan yang sudah ada. Kemudian, Aktiva tetap tidak berwujud pada lisensi, mencangkup hak-hak untuk menggunakan produk, teknologi, atau hak cipta dari pemiliknya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi dapat memberikan lisensi kepada perusahaan lain untuk menggunakan teknologi atau software mereka dengan imbalan tertentu. Nilai dari Aktiva ini terletak pada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari hak penggunaan yang diberikan. Yang kelima, goodwill. Aktiva tetap tidak berwujud pada goodwill, merujuk pada nilai yang terkait dengan reputasi baik, hubungan pelanggan yang kuat, lokasi strategis, dan faktor-faktor imaterial lainnya yang dapat meningkatkan nilai suatu bisnis di atas nilai aset fisiknya. Goodwill adalah salah satu jenis Aktiva tetap tidak berwujud yang mencerminkan nilai tambahan dari suatu perusahaan yang tidak dapat diukur secara langsung. Goodwill tidak terlihat dalam bentuk fisik dan tidak dapat diukur secara langsung seperti aset fisik lainnya. Namun, nilai goodwill dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan karena dapat meningkatkan daya tariknya bagi investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Contoh faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya goodwill meliputi: yang pertama, reputasi baik. Sebuah perusahaan yang dikenal memiliki produk berkualitas tinggi, layanan pelanggan yang baik, atau praktik bisnis yang etis dapat memiliki goodwill yang tinggi. Yang kedua, hubungan pelanggan. Hubungan yang kuat dengan pelanggan yang menghasilkan loyalitas dan pengulangan pembelian juga dapat menciptakan goodwill yang signifikan. Yang ketiga, lokasi strategis. Lokasi fisik yang strategis seperti pusat perbelanjaan ramai atau kawasan bisnis utama dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menciptakan goodwill. Yang keempat, inovasi dan keunggulan kompetitif. Kemampuan perusahaan untuk berinovasi, mengembangkan produk unggulan, atau memiliki keunggulan kompetitif dalam industri tertentu juga dapat menyebabkan timbulnya goodwill. Sekian presentasi yang bisa saya buat dan saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.